berkenan hadir di acara 40 Hari Vanessa. Hari ini sebenarnya isinya kita hanya cuma memanjatkan doa aja, nggak mengharapkan apapun. Bisa kumpul semua, baik dari keluarga mamanya Vanessa, ada keluarganya papanya Vanessa, dari sahabat-sahabat dekatnya. Sebenarnya para guru-guru kita, para ustadz, para kiai tadi pada berkenan hadir di acara ini untuk mendoakan Vanessa. Mudah-mudahan di hari ke-40 ini semakin banyak berkah, semakin banyak doa-doa yang dia terimalah di sana, baik sama Vanessa buat ya suaminya juga lah, Mimi. Oke, itu aja. Ada yang bertanya? Mungkin Bang, gelaran tahlilan hari ini sendiri kayaknya kemarin sekarang lebih banyak ya anak yatimnya, ngundang berapa banyak dan dari mana aja sih Bang? Hari ini kalau dari anak yatimnya kalau salah 200 lebih, terus ada dari pengajian juga dari Banten tadi, dari pengajian ya, dari Habib-habib, para kiai, para guru-guru kita lah, yang datangnya dari Jawa aja, dari berapa daerah tadi kalau salah bisa hadir hari ini. Alhamdulillah beliau mendoakan Vanessa. Ya kami cuma berharap Vanessa di lapangan kuburnya dimudahkan salah prosesnya di alam barzah, diampuni dosanya. Hanya itu yang kita harapkan kok. Kita nggak mengharapkan apapun, tidak ada apapun kecuali hanya doa buat Vanessa. Bang, bisa diceritain ini di sebelah kanan dan sebelah kiri abang ini ada Diperkenalkan. Ini ada Tante Reni, terus Tante kan di sini, tapi di sini ya, di Cibinong Bogor. Ada Om juga, Mas Yudi dari Semarang, ada Tante ini ya, Tante Emi, dan ya Om Dodi, om lah, ya bisa saya sebutin salah satu. Intinya keluarga hari ini dari Vanessa, alhamdulillah di hari 40 ini kita bisa kumpul bareng lah. Sebenarnya lebih pada ya kita kumpul bareng, berdoa, pokoknya semuanya terbaik buat Vanessa. Emang saja di Kenapa? Tadi mengundang satu dan Oh enggak, kebetulan Umi terus sama dari Ade ya? Adenya almarhum Ustadz Ustadz Jeffrey ya, memang kebetulan satu pengajian. Jadi kemarin beliau bilang, oh ada acara 40 Hari Vanessa, boleh nggak hadir? Ya silakan Ustadz gitu. Termasuk Umi juga mau hadir. Ya alhamdulillah kan semakin banyak yang mendoakan, semakin baiklah. Oke, lagi? Dedi tadi sempat meneteskan air mata nih Dedi. Ya haru aja. Dia di acara yang 7 hari juga gitu. Makanya acara ini dikemas sedemikian rupa yang membuat ya air mata nggak bisa terbendung lah kalau melihat histori dari Eca. Kemarin sempat sedikit napak tilas nih di TKP. Bisa diceritain Dedi? Oh ya, sebenarnya itu kesana cuman berdoa aja, berdoa di tempat kejadian Vanessa meninggal, dan kita berdoa cuma sebentar aja sih, mampir sekalian mau lihat mobil Vanessa di Polres Jombang. Itu aja sih, habis itu kami balik ke keluarga. Perasaannya gimana Dedi melihat kondisi kecelakaan dari Vanessa dan Bibi ini sendiri dari tol? Campur aduk ya perasaannya ya. Melihat tempat kejadian perkara di mana masih ada kapur yang melingkar, ya sedih sih. Berarti Dedi baru jadi gimana sih? Dipakai lagi kan? Untuk sementara sampai
perkaranya belum selesai ditaruh di Polres dulu ya Bang. Ya. Nanti setelah itu katanya baru diserahkan ke mana? Ya kita nggak konsen ke situ lah, intinya kalau buat mobil sekarang kita nggak terlalu ini. Intinya hari ini keluarga juga semua intinya cuman pengen berdoa, mengharapkan yang terbaik buat Vanessa, lebih pada ke situ. Kita nggak mau mikirin urusan misalnya barang-barang segala macam, enggak lah. Intinya nggak ada kepikiran untuk ke situ. Sampai saat ini pun tidak ada yang diurus juga, sama Om Dodi juga tidak ada yang diurus apapun kok gitu. Kita pasif aja. Kalau mau sedih, banyak sebenarnya yang lebih sedih selain Om Dodi dari keluarga Mama Vanessa, apalagi Tante Reni ini yang saya tahu persis pada waktu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Tante nih yang lihat semuanya lah jenazah, baik Vanessa maupun Bibi. Dia yang mengurus surat-surat ya Tante, ngurus surat-suratnya semua segala macam. Ya makanya tahu persis lah, karena orang yang bisa pertama kali untuk mengurus itu selain saya ya cuman Tante, karena Tante itu ada di Surabaya waktu itu, belum ada siapapun yang datang. Jadi kalau Tante ini lebih banyak dari zaman kasusnya Vanessa di Medaeng juga, yang rajin ke Medaeng itu ya Tante. Makanya kemarin setelah pas waktu kejadian juga orang yang pertama saya hubungin setelah sudah fix itu Vanessa kecelakaan, terus memang nggak ada, ya pertama kali saya hubungin juga. Sebenarnya kalau dibilang mewah atau enggak itu kan tergantung relatif dari niatnya. Kita berusaha memang buat acara ini ya semampu kita, ya kita bisa cuma seperti ini. Kalau dibilang mewah saya juga nggak ngerti, kalau dibilang ya enggak juga ya silakan. Intinya kami melakukan ini ikhlas, memang niatnya pengen menyenangkan Vanessa. Itu aja yang ada di pikiran saya ya, maksudnya ya dia sudah saya anggap juga adik ya. Tante tahulah perjalanan saya sama Vanessa seperti apa, hubungan saya sama Vanessa. Mungkin banyak kan tante yang tahu gitu, di luar tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya. Vanessa itu orangnya sebenarnya kan ngumpet-ngumpet juga gitu sebenarnya. Kadang dia ya bingung ya, kadang dia mut-mutan juga anaknya soalnya. Jadi kalau dia di saat memang dia lagi gimana, kita mendingan jauh. Terus di saat udah tahu kayak gimana kondisinya, kita dekat. Ya, seperti itu memang. Jadi kalau orang yang nggak ngerti Vanessa, mungkin dipikirnya wah dia berantem apa, ya wajar sih sebenarnya. Makanya saya selalu bilang kalau Vanessa itu berantem sama papanya, ternyata itu hal yang biasa. Hal yang biasa ternyata. Karena seberantem-berantemnya ujung-ujungnya dia kangen juga sama papanya, dia balik lagi sama papanya, ketemu papanya dipeluk juga gitu. Jadi kalau orang berantem lihatnya, wah dulu berantem nih kayak gimana, memang seperti itu. Makanya banyak yang nggak paham sebenarnya Vanessa seperti apa gitu, yang nggak ngerti gimana hubungan Vanessa dengan papanya. Saya dulu dalam kondisi seperti itu sama kok. Banyak orang ngeliat di framingnya aja di media ngelihatnya wah bener-bener gontok-gontokan gitu. Padahal di balik itu kalau dia ketemu papanya ya beda. Bisa dilihat kok dulu di Medaeng seperti apa gitu. Papanya datang saya juga dicuekin. Malah beneran, malah akunya dicuekin gitu. Malah dia ke papanya, dia peluk kamu dia gitu kan. Ya sama gitu, ke tantenya juga seperti itu. Tapi kalau tante gini, kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin 3 tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya. Panjang banget buat saya. Dan alhamdulillah kasus Surabaya itu memang menjembatani semuanya, akhirnya jadi baik akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya dengan Om Dodi. Sebenarnya pasang surut sih kalau saya bilang, nggak bisa bilang terputus banget, enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama enggak jadi nikah juga kan sebenarnya deket juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apalagi bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik.
keluarga ini jadi baik, jadi utuh lagi, jadi satu lagi, silaturahminya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan, memang ya hikmahnya dari semuanya ini memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Kabur besok untuk keluarga ada rencana ke makam nggak sih? Dari rencana untuk ziarah mau makam? ziarah. Tante besok mau ziarah, caranya dari keluarga mamanya Vanessa besok ziarah caranya. Pak Dodi mungkin menanggapi hujatan-hujatan dari netizen seperti apa sih Pak Dodi? Walaupun sudah tabur bunga di TKP tapi masih juga dihujat sama netizen. Mungkin Pak Dodi bisa menanggapinya seperti apa Pak Dodi? Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Nggak apa-apa. ya. Dulu Yang juga nggak pernah Vanessa, nanggepin. Iya. dulu Vanessa waktu kasus awalnya juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara seperti itu. Yang sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutup kan. Pasti nanti akan terbuka juga mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas, itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok, Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya tuh pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin. Bang Milano, itu kan tadi ada video-video yang ya bercerita masa lalu. Iya. Itu apa merupakan klarifikasi secara terbuka tentang bagaimana silsilah keluarga, bagaimana yang sempat dikabarkan yang membesarkan. Oh enggak, tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia enggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga. Itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mengklarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah. Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan ya kalau mereka menganggap netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Yang penting kita menjalankan ini dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Dan bagaimana pendapatnya, kan ini ada dua tempat yang maaf nih Bang, di sini berada, di sana. Oh, kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik. Tidak pernah kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini, nggak harus di Jakarta, bisa di Bogor, Tangerang, apa di Makassar, apa di Bali teman-temannya, nggak ada masalah kok. Di Surabaya kalau mau bikin silakan. Kami malah seneng kok. Kalau diundang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak yang mendoakan semakin baik. Bang, tapi hari ini Bibi hanya diucapkan di dalam doa, tapi nggak ada foto Bibi sama sekali. Kenapa? Hari ini Bibi cuma diucapkan dalam doa, tapi kok nggak ada foto Bibi sama sekali di acara ini? Ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuman Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Foto Bibi Gitu. Tapi kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doanya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok. Kan memang di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarganya Vanessa, tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu, Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Intinya lebih ke situ. Karena dari pengaruh perseteruan juga Bang,
mengenai nggak Budi ada, dan Mayang nggak itu ada, kan. kita nggak ada ngemanggap perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Dan mungkin ke Dedi ya dan Bang Milano mungkin bisa ngebantu. Dan jadi banyak pertanyaan juga ketika buku Yasin tuh hanya foto Vanessa dan nama Galak kenapa diganti jadi belakangnya Azan tidak Febrian. Kalau masalah buku Yasin saya nggak ngerti karena bukan saya yang bikin, bukan nyetak. Nah itu urusan keluarga. Oke? Kenapa Jadi tuh mungkin Dedi? ada penjelasan Ada Dedi. penjelasannya Dedi? kenapa Azan bukan Andrian? Nah, Dedi nggak mau ngomong katanya. Sedikit Apa aja pendek? Dedi, mungkin ada penjelasan. Intinya, Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Namanya nama Vanessa Azania. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Tapi Jadi ada nggak usah persetujuan. dipermasalahkan lah itu, nggak usah dibesar-besarkan. Jadi apa karena pengaruh dari tes DNA Dedi? benar tes DNA. Tes DNA apa ya? Oh nggak tahu kita ada urusan apa dengan tes DNA? Nggak ada. Tapi Kita namanya nggak ada itu ini. udah Hah? disetujui sama keluarga Kenapa? di sebelah belum? Udah diganti namanya. Ganti namanya ini kan belum, bukan acara ganti nama atau enggak. Kalau ganti nama itu kalau di akte kelahiran diganti ya, tolong dipahamin juga gitu. Jadi tidak ada ganti nama sih sebenarnya. Kalau ganti nama itu sesuai dengan ini aja. Berarti lebih Mungkin ke panggilan. lebih ke panggilan Panggilan buat keluarga, Dedi ke Vanessa. Gala. Udah itu aja. Nggak ada, jangan dibesar-besarkan dan nggak perlu lah. Saya rasa diributkan itu nggak terlalu inilah. Keluarga sana juga boleh kok seperti itu gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak mau mencari inilah. Maksudnya perseteruan apa enggak. Sekarang kan udah ada medianya, mereka juga udah mengajukan gugatan hukum kan, ya silakan prosesnya hukum aja. Kalau dari kita sendiri kayak tante segala macam, intinya tidak ada ya tante, fokus aja ke acara doa hari ini, nggak ada mau terlibat yang gitu gitulah, nggak ada yang perlu dijelekin segala macam, nggak perlu. Bapaknya Vanessa lah, kalau ada yang bilang Papa Tiri, ini ada kejadian sebenarnya. Kemarin Om Dodi waktu di Surabaya ya Om ya? Iya. Waktu di Polres, datang nih, tiba-tiba Om Dodi bilang, oh iya saya papanya Vanessa. Apa yang dibilang sama orang Polres? Saya nggak tahu, bukan sih ya, masih dibawa-bawa sih ya, polisi tapi. Oh, yang Bapak Tirinya itu ya? Tuh bayangin tuh. Ini Bapak Hebatnya yang mana tuh. ya? Media bisa membentuk cerita seperti itu, walaupun dari satu sisi ya, maksudnya gini, saya pengen, tolonglah jangan kalau misal sesuatu yang belum diketahui benar, jangan yang apa, belum yakin tapi diomongin gitu. Saya terus terang kecewa juga gitu sama beberapa teman itu. Memang Vanessa dari kecil kalau manggil om ya, memang manggilnya Dedi, papi, papa malah juga, itu biasa kok di keluarga. Di keluarga saya juga ada kayak gitu kok gitu. Jadi bukan berarti terus seperti cerita-cerita di luar gitu loh. Tiba-tiba kok Om Dodi jadi Papa Tiri, saya juga bingung gitu. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Ibunya Mayang itu ya ibunya Vanessa. Nggak ada yang berubah dan tidak ada tuh cerita 2 tahun apa saya dengar 2 tahun apa baru ke Om Dodi. Waduh itu ngaco bener. Ya jadi nggak ada itu, nggak benar berita itu, benar-benar nggak benar itu. Kenapa? Jody. Aduh, saya kemarin baru pulang dari Surabaya, intinya masih proses lah, intinya ke kejaksaan juga, ya. Tunggu aja dulu, saya belum bisa komen karena belum fix semuanya dari sisi hukumnya. Tapi penyidikan belum selesai, Bang? Hah? Penyidikan? Menurut saya sih udah ya. Kalau salah sekarang udah maksudnya udah di kejaksaan kalau salah ya. Saya dengar. Berarti tinggal tunggu sidang. Kepolisian. Ya pasti bolak-balik mungkin ada yang dilengkapi atau saksi ahli. Tapi saya kurang ini deh. Kurang apa? Tunggu aja lah, tunggu selesai dulu semuanya sampai dilimpahin P21. Tapi keluarga jadi sendiri ada menemuin mungkin ya? Udah kan udah waktu itu